Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kipoin Edi. Channel ini akan membahas terkait masalah akreditasi puskesmas bagi teman-teman yang ingin menaikkan status akreditasinya, misalnya dari dasar ke madya, dari madya ke utama, dari utama ke paripurna. Nah, sebelum lanjut, teman-teman silahkan di subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Jangan lupa bagikan juga ke teman-teman kalian agar manfaatnya tidak berhenti di kalian saja. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai membahas tentang strategi Jitu dalam pemenuhan akreditasi di puskesmas. Oke teman-teman, kita masuk ke materinya. Di sini strategi ini bukan hanya untuk mencapai paripurna, akan tetapi lebih kepada teman-teman naik status ya. Misalnya dari dasar ke madya, dari madya ke utama, utama ke paripurna. Dan tanpa sistem kebut semalam ya. Tentunya ketika kita ingin mencapai yang namanya akreditasi atau naik status akreditasi, ya kita harus punya perencanaan yang matang sehingga tidak ada lagi yang namanya sistem kebut semalam. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 6 strategi yang saya susun ya berdasarkan pengalaman, bahwasanya strategi ini ya yang sering digunakan teman-teman di puskesmas sehingga teman-teman di puskesmas bisa naik kelas atau naik status. Ya, strategi yang pertama adalah pahami status dan kriteria penilaian akreditasi. Teman-teman harus memahami status akreditasi teman-teman puskesmas teman-teman saat ini. Oke, sebentar. Ya, misalnya status akreditasi teman-teman saat ini adalah dasar ya. Teman-teman ingin naik ke misalnya ke madya atau ke utama, maka teman-teman harus memahami kira-kira apa-apa saja yang harus saya penuhi sehingga saya bisa naik kelas. Itu ataupun teman-teman yang belum pernah akreditasi atau baru akreditasi perdana istilahnya. Nah, teman-teman harus tahu bagaimana teman-teman punya target ya. Sehingga teman-teman harus memahami apa kriteria-kriteria penilaian yang ada dalam standar akreditasi ya. Oke, untuk strategi yang kedua yaitu petakan elemen penilaian dari masing-masing bab. Nah, teman-teman harus tahu tentang apa-apa saja sih isi dari elemen penilaian atau standar penilaian yang ada dalam instrumen ya. Teman-teman harus memetakan misalnya bab 1 ya. Bab 1 dia butuh regulasi, bab regulasi ini. Kemudian dia butuh dokumentasi ini, dia membutuhkan wawancara seperti ini dan sebagainya. Jadi teman-teman harus memetakan elemen-elemen penilaian yang ada dalam standar akreditasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga adalah buatlah prioritas pemenuhan elemen penilaian. Jadi kita harus membuat prioritas. Kira-kira target kita apa? Ya. Target kita misalnya kita mau nantinya status akreditasi puskesmas kita itu adalah madya ya. Kita harus betul-betul membuat prioritas, kira-kira kriteria penilaian yang mana saja atau elemen penilaian mana saja yang harus saya penuhi, yang harus kita penuhi. Jadi teman-teman nanti tinggal mengejar itu ya. Nanti akan kita jelaskan secara lebih mendalam. Oke, kemudian strategi yang keempat adalah buat tim khusus pemenuhan elemen penilaian prioritas ya. Teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya di puskesmas biasanya ada tim khusus yang membuat dokumen. Nah, sehingga nantinya tinggal dibaca dan dipahami oleh masing-masing penanggung jawab pelayanan. Seperti itu teman-teman singkatnya. Nah, tim khusus ini yang membuat dokumennya, kemudian setelah dibuat dokumennya nanti akan dibaca oleh dan dipahami oleh masing-masing penanggung jawab pelayanan atau masing-masing kepala ruangan. Oke, lanjut ke strategi yang kelima, yaitu lakukan penyusunan dokumen yang efektif dan sistematis. Nah, disinilah fungsi tim akreditasi. Tim akreditasi menyusun dokumennya. Dokumennya itu berupa ya dokumen terkendali ya. Jadi dokumen yang disusun itu adalah dokumen terkendali, bukan dokumen induk atau master dokumen atau dokumen asli. Kemudian strategi yang keenam adalah melakukan pemenuhan, pemantauan dan evaluasi. Nah, setelah kriteria atau elemen penilaian sudah terpenuhi sesuai dengan standar, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemantauan. Pemantauan ini atau monitoring ini harus dilakukan setiap hari dalam
pengerjaan dokumen tersebut. Kenapa demikian? Karena kapan kita luput dari situ, maka bisa jadi ya ada dokumen-dokumen yang seharusnya dokumen itu sama ya, harusnya sama satu dokumen untuk digunakan di beberapa bab, itu akhirnya mereka masing-masing menggunakan tiap bab ya, masing-masing menggunakan dokumen yang berbeda ya. Jadi itu adalah salah satu contoh yang bisa membuat nanti ketika penilaian itu bisa membuat poin kita atau skor kita turun ya, karena kita belum memahami tentang konsep dasarnya ya, sehingga banyak dokumen yang double. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut ya. Ini adalah status akreditasi di strategi pertama tadi. Jadi misalnya kita target nih ya, rata-rata untuk akreditasi perdana itu ya, rata-rata targetnya adalah madya. Dan teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita ingin membuat target harus satu tingkat di atas target utamanya. Misalnya target kita taruhlah yang penting udah terakreditasi ya, akreditasi dasar lah misalnya. Nah target kita adalah terakreditasi madya. Kenapa? Karena jangan sampai misalnya di target kita akreditasi madya ini ada poin yang kurang ya, jadi kita bisa mendapatkan nilai di dasar. Seperti itu teman-teman logikanya. Oke, lanjut saja. Taruhlah kita targetnya akreditasi dasar ya. Kita target utama kita adalah dasar, jadi kita harus menargetkan satu tingkat di atasnya, itu target madya. Nah, di bab 1 itu ya, minimal 75% ya untuk bab 1-nya, kemudian bab 2-nya juga 75%, bab 3-nya 60%, bab 4 75%, dan bab 5 adalah 70%. Ada berapa bab yang persentasenya sama? Ada 3 bab yang persentasenya sama, itu bab 1, bab 2, dan bab 4. Nah, teman-teman harus tahu bab 1, 2, dan 4 itu adalah khusus untuk Pokja, UKM, Tata Kelola Sumber Daya, dan UKM ya. Itu surveyornya 1 teman-teman. Kemudian untuk bab 3 dan bab 5 itu surveyornya juga 1. Itu adalah bidang UKP dan mutu ya di bab 5. Gitu teman-teman. Nah, pastikan teman-teman memenuhi kriteria yang ada di sini ya, atau skor yang ada di sini, nilai yang ada di sini ya. Oke, kita lanjut. Sekarang di sini ada contoh skor elemen penilaian. Nah, teman-teman harus tahu kriteria penilaian ya sekarang ini dalam Permenkes terbaru ini, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan 165 tahun 2023. Itu ada yang namanya RDOWS atau RDOS ya. Nah, apa saja itu? Untuk kriteria penilaian regulasi ya. Regulasi ini sebenarnya khusus untuk surveyor ya. Tapi kita nggak apa-apa harus memahami juga bahwa jika kita ingin mencapai skor 10 ya, skornya hanya ada 3 teman-teman, itu 0, 5, dan 10. Ketika kita ingin mencapai nilai skor 10 ya, kelengkapan yang ada di situ ya, itu minimal 70%. Baik regulasi, dokumentasi ya, observasi, wawancara, dan simulasi. Itu minimalnya 70 ya, itu standarnya 70%. Misalnya nih ya, misalnya di dokumentasi misalnya ya, jika misalnya yang diminta di persyaratan tersebut itu misalnya misalnya undangan, materi rapat, daftar hadir, dan notulen rapat ya, misalnya nih salah satu di sini nggak ada nih ya. Nah, itu masuk dalam 70% ya, itu dimaklumi, dan misalnya kriterianya itu 70%, maka itu bisa mendapatkan nilai 10. Nah, terus bagaimana sih kok bisa dapat nilai 5? Nah, ketika misalnya nih kita bangunan puskesmas kita adalah bangunan lama misalnya, atau berada di tempat yang tidak seharusnya dan tidak memenuhi syarat, apakah di daerah rawan banjir atau dekat sungai atau apalah. Nah, bagaimana caranya agar supaya kita bisa mendapatkan poin 5? Itu dengan cara ya, ada dokumen yang bisa menjadi bukti bahwasanya kita sudah berupaya untuk memenuhi persyaratan tersebut ya.
Misalnya apa? Misalnya kita menyurat ke dinas kesehatan. Nah, jika kita menyurat ke dinas kesehatan tuh kan ada tanda terima suratnya ya. Nah, kita simpan itu sebagai bukti, kita simpan suratnya sebagai bukti, dan ketika dinas kesehatan ada balasannya, ya kita simpan juga ya. Nah, kita sudah bisa mendapatkan nilai skor 5 ya. Artinya 30% sampai 69% ya. Kapan kita mendapatkan nilai 0? Apabila kelengkapan bukti dokumen itu kurang dari 30. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada peta elemen penilaian. Teman-teman sudah bisa melihat di sini. Di sini ada jumlah EP ya. Inilah jumlah EP yang ada di peraturan terbaru ya. Untuk bab 1 ada 102 EP. Bab 2 ada 94 EP. Bab 3 ada 42 EP. Bab 4 ada 34 EP. Bab 5 ada 56 EP. Ini adalah nilai maksimum yang sempurna ya. Dan belum ada puskesmas yang mendapatkan nilai sempurna ini ya. Biasanya teman-teman yang paripurna itu ya, biasanya di sini dia sekitar sini nilainya 80 ke atas. Belum ada yang maksimum. Oke, dan mudah-mudahan pada periode akreditasi ini ada yang mendapatkan nilai maksimum ya, karena mereka sudah paham dan menjalankan sistem yang ada di puskesmas, sistem yang sebenarnya. Oke, ini ada nilai 80%. Jika teman-teman bisa mencapai nilai ini, maka teman-teman bisa menjadi puskesmas paripurna ya. Contoh, ini kan nilai maksimumnya adalah 1020. Jika teman-teman menargetkan standar minimal 80%, maka teman-teman harus mendapatkan nilai sebanyak 816. Bab 2-nya 752 dari 940, kemudian bab 3-nya adalah 336 dari 420, dan bab 4-nya adalah 272 dari 340. Bab 5-nya adalah 448 dari 560. Jika teman-teman dapat mencapai nilai ini totalnya 2624, maka teman-teman akan mendapatkan akreditasi atau status akreditasi paripurna. Jadi teman-teman harus punya target dan peta ya elemen penilaian. Oke? Nah, ini dia prioritas pemenuhan elemen penilaian untuk bab 1. Teman-teman, di sini ada jenis kriteria yang dinilai. Ya, yaitu ada R, ada D, ada O, ada DW, ada RW. Maksudnya di sini R ini adalah regulasi, D ini adalah dokumentasi, O ini adalah observasi, ya. RD ini adalah regulasi dan dokumentasi, ya. Selain dibutuhkan regulasinya, juga dibutuhkan buktinya, ya, dokumentasinya, ya. Kemudian di sini adalah RW, artinya yang dibutuhkan adalah regulasi dan wawancara. Biasanya regulasi dan wawancara itu jika ada RW berarti nanti wawancaranya itu yang akan ditanyakan bagaimana prosesnya sehingga regulasi ini bisa ada, ya. Seperti itu biasanya. Kemudian di sini ada DW, dokumentasi dan wawancara, ya. Artinya di sini dibutuhkan bukti implementasi, kemudian wawancaranya. Biasanya wawancaranya juga akan ditanyakan terkait bukti yang dipaparkan ini. Begitu juga selanjutnya, ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada 11A, 112A, ya. Jadi ini untuk bab 1 ya, teman-teman. Jadi regulasinya, ya, rinciannya, itu yang dibutuhkan itu ada 15 EP, ya. Ada 15 EP dengan skor 150, ya. Jadi jika teman-teman memenuhi regulasi yang ada di bab 1 ini, teman-teman sudah bisa mendapatkan skor 150 dengan persentase 14,7%. Jadi seperti itu teman-teman. Dokumentasi pun juga seperti itu, ya. Itu dia terdiri dari 11 EP, ya. Dia skornya 110, ya. Jadi teman-teman tinggal memilih di sini mana yang teman-teman prioritaskan sehingga ya tadi di peta ini kan ada 80% nih, ya. 80% untuk bab 1, ya. Nah, teman-teman tinggal melihat teman-teman mau memprioritaskan di sini yang mana sehingga skor teman-teman, ya. Ini. Skor teman-teman itu minimal 816 atau tadi kita sudah menargetkan untuk Madya 714, ya. Berarti teman-teman harus prioritaskan di sini dokumen mana yang teman-teman prioritaskan di sini sehingga nilai skornya di sini 714 atau 70%. Seperti itu teman-teman. Ya.
Jadi itu adalah gambaran sedikit ya. Kemudian lanjut untuk bab 2. Bab 2 pun juga demikian ya. Ini adalah skor maksimalnya 940. Kita lihat kembali. Nah, 940 ini adalah skor maksimal. Kita tadi menargetkan untuk dapat madya ya. Untuk mendapat madya berarti 658. Nah, kita tinggal menambahkan saja. Kita 658 ya. Berarti ya kita minimal memenuhi kriteria yang ada di sini saja ya. Oke teman-teman, seperti itu. Nah, lanjut. Begitu pula di bab 3 ya. Di bab 3 tadi targetnya tadi untuk nilai 70% itu 294 ya. Teman-teman memiliki skor 294. Kita kembali melihat di bab 3. 294 sorry. Nah, 294 berarti teman-teman tinggal mengambil nilai yang paling tinggi. Misalnya ambil yang ini, ambil yang ini, ambil yang ini. Ya. Jadi teman-teman sudah mendapatkan nilai ya, nilai yang 70%. Artinya teman-teman sudah mendapatkan nilai 70% dan sudah bisa mendapatkan dasar untuk di bab mendapatkan madya untuk di bab 3. Nah, ini juga di bab 4. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya semuanya sama. Nah, ini adalah tim khusus ya. Tim khususnya ya konseptornya itu kepala puskesmas. Konseptor teknisnya ya biasanya penanggung jawab pelayanan. Kemudian teknisnya ya orang yang membuat dokumen, siapa yang ditunjuk untuk membuat dokumen. Oke. Kemudian nah, ini yang harus teman-teman pahami tentang pengelompokan dokumen akreditasi. Ya. Ini sudah ada di channel di video saya sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat tentang pengelompokan dokumen akreditasi ya. Di sini saya tidak akan membahas semuanya, saya hanya membahas pokok-pokoknya saja. Ya, di sini adalah dokumen internal, ada dokumen eksternal. Ini berdasarkan asalnya. Dokumen internal ya, ada dokumen yang dibuat oleh puskesmas. Dokumen eksternal adalah dokumen atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah ya, baik berupa surat-surat keputusan, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lain-lain. Ya, itu adalah dokumen eksternal. Ataupun pedoman dari Kementerian Kesehatan misalnya atau dari Dinas Kesehatan misalnya. Ya. Jadi ini dua. Kemudian berdasarkan dokumen yang dikendalikan. Nah, ini yang tadi yang saya bilang bahwasanya tim akreditasi itu harus paham ini. Dokumen yang dikendalikan. Ada namanya dokumen induk atau dokumen asli, ya. Dokumen asli itu ya dokumen yang dicap asli atau master di dokumennya, atau dokumen yang bukan fotokopi atau dokumen dengan cap basah, print basah, print berwarna, bukan fotokopi. Nah, itu adalah dokumen asli. Itu dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis dokumennya. Misalnya regulasi, ya, regulasi. Semua dokumen regulasi itu disatukan misalnya dalam satu bundel. Atau bisa juga SK misalnya satukan semua dalam satu bundel. Semuanya SK saja. SOP semuanya SOP saja. Seperti itu teman-teman ya. Itu contohnya. Kemudian dokumen terkendali. Nah, yang disusun untuk diperiksa oleh surveyor adalah dokumen terkendali teman-teman. Ya. Jadi teman-teman harus tahu ini. Dokumen yang dicap terkendali. Banyak sistem yang bisa kita lakukan. Metode yang bisa kita lakukan untuk membuat dokumen terkendali ya. Oke, ada dokumen tidak terkendali. Biasanya dokumen tidak terkendali ini adalah dokumen yang masih dalam bentuk draft ya. Jadi bebas dimiliki oleh siapa saja. Kalau dokumen terkendali hanya di orang yang datang di puskesmas melihatnya ya. Dokumen kadaluarsa adalah dokumen yang sudah tidak dipakai lagi, itu dicap kadaluarsa. Kemudian berdasarkan hierarkinya ya, ini silahkan dinonton di video saya sebelumnya ya. Oke. Nah, ini proses pengolahannya teman-teman. Saya ingin membagi tips tentang bagaimana proses pengolahan dokumen yang ada di puskesmas sehingga nantinya teman-teman bisa menjalankan sistem ini. Di sini ya, ini ada sekretariat akreditasi atau tim akreditasi. Proses pertama yang dilakukan adalah tim akreditasi melakukan editing sesuai tata naskah dan mencetak dokumen. Jadi teman-teman, penanggung jawab ya atau yang pengelola unit atau pelaksana pelayanan itu masing-masing membuat dokumennya. Ini idealnya ya, idealnya seperti ini. Membuat dokumennya. Setelah dokumen yang dibuat itu selesai, itu dikumpulkan ke tim akreditasi. Tim akreditasi itu melakukan editing sesuai dengan tata naskah. Jadi tim akreditasi ini mengecek ya,
mengecek semua dokumen yang dibuat oleh penanggung jawab pelayanan, ya, atau tim khusus lah. Kemudian dia mengedit sesuai dengan tata naskah. Setelah diedit dan sudah sesuai dengan tata naskah, langkah selanjutnya adalah dia mencetak dokumen, di print out, oke, di print out. Nah, di sini apakah sudah jadi arsip digital? Belum. Kita belum membuat arsip digital. Ini masih dalam bentuk draft, teman-teman. Dan ini juga harus diarsipkan, teman-teman, draftnya. Kenapa? Suatu saat ketika ada perubahan dokumen, teman-teman gampang untuk mengambil naskahnya, ya. Nah, setelah dicetak dokumennya itu ke kepala puskesmas, ya. Kepala puskesmas. Nah, setelah dari kepala puskesmas itu misalnya sudah ACC, itu dikembalikan lagi ke tim akertasi, ya, teman-teman. Dikembalikan ke tim akertasi di sekretariat akertasi. Kemudian setelah itu lanjut ke proses yang kedua, ya. Proses yang kedua adalah dilakukan stempel untuk dokumen induk dan pencatatan. Harus dicatat semua, ya. Pengendalian dokumennya harus mencatat semua sesuai dengan penomorannya, baru ditaruh nomor sekian. Setelah itu langsung setelah dicatat, di stempel, ya, terkendali, di stempel dokumen induk, itu kemudian difotokopi, ya, digandakan, ya. Nah, untuk dokumen yang tidak digunakan itu disebut dokumen tidak terkendali, diberikan cap tidak terkendali, ya. Nah, hasil fotokopi itu di stempel puskesmas dan stempel dokumen terkendali, ya. Jadi biasanya di daerah ini, ya, teman-teman, itu belum ditandatangan oleh Kapus. Tapi kalau menurut saya, ya, itu harus ditandatangan dulu. Jadi semuanya tanda tangannya adalah tanda tangan. Jadi di sini belum distempel, ya, belum distempel puskesmas. Ini masih tanda tangannya Kapus. Nah, setelah di fotokopi itu langsung distempel puskesmas, dan untuk dokumen yang fotokopi itu distempel terkendali, dan untuk dokumen induk itu distempel puskesmas saja. Oke. Kemudian yang berikutnya, ya, di sini ada dokumen kedaluarsa diberikan stempel merah kedaluarsa jika ada revisi atau tidak digunakan lagi, ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah didistribusikan kepada pelaksana dan PJ sebagai payung dasar kegiatan. Nah, setelah distempel puskesmas dan sudah menjadi dokumen terkendali, nah, dokumen terkendalinya itu dibuat 2 rangkap, ya, satu untuk didistribusikan, satu untuk disimpan sebagai atau disusun oleh tim akertasi yang akan diperiksa nanti oleh surveyor, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, ini tadi saya lupa menjelaskan dokumen level 2 dan 3 seperti tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Untuk level 1 itu SK atau kebijakan. Nah, ini sebenarnya tergantung, ya. Ini hanya teknis saja, teman-teman, pembagiannya. Oke, lanjut. Nah, untuk pemenuhan pemantauan evaluasi elemen penilaian itu harus kita lakukan setiap hari. Jadi pengerjaan elemen penilaian dokumen akertasi dilakukan secara konsisten dan terjadwal setiap hari. Dalam konteks ini, tim akertasi menetapkan jadwal yang ketat dan mengalokasikan waktu setiap hari untuk melakukan penilaian terhadap elemen-elemen dokumen akertasi. Jadi pendekatan setiap hari yaitu memastikan bahwa penilaian berlangsung secara terus-menerus sehingga proses akertasi dapat dimajukan dengan cepat dan efisien. Kemudian secara simultan artinya penilaian secara bersamaan terhadap beberapa elemen dokumen akertasi. Dalam hal ini, tim akertasi dapat melakukan evaluasi terhadap beberapa elemen secara paralel. Pendekatan simultan meningkatkan efisiensi dalam progres penilaian dan mempercepat waktu pengerjaan karena beberapa elemen dapat dianalisis secara bersamaan oleh anggota tim yang berbeda. Kemudian fleksibel, di sini artinya, ya, di sini fleksibel artinya mampu menyesuaikan pengerjaan dengan elemen penilaian dokumen akertasi dengan kebutuhan dan kondisi yang berbeda-beda. Pendekatan fleksibel memungkinkan tim akertasi untuk menyesuaikan penilaian dengan karakteristik dan situasi dari lembaga atau puskesmas yang akan diakertasi. Dengan fleksibilitas, tim akertasi dapat melakukan adaptasi
dan penyesuaian dalam proses penilaian untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan dan standar yang berlaku. Kemudian tertarget. Nah, tertarget ini ya artinya fokus pada tujuan akreditasi, pada prioritas pemenuhan standar ya. Misalnya kita standarnya Madya ya, kita harus fokusnya ke situ ya. Adapun kalau memang misalnya masih ada waktu untuk bisa memenuhi standar atau kita naik satu tingkat lagi yaitu utama ya, itu lebih bagus lagi. Kita langsung menggenjot pemenuhan untuk akreditasi yang berikutnya, status akreditasi di tingkat lebih atas lagi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah beberapa contoh atau strategi yang kita gunakan dalam pemenuhan atau menaikkan status akreditasi kita dari belum terakreditasi menuju ke akreditasi dasar, Madya, utama, dan paripurna ya. Sekian dulu untuk video strategi jitu ini. Jangan lupa pantengin terus channel Keypoint ID. Apakah Anda merasa kesulitan dalam mengurus akreditasi FKTP Anda? Jangan khawatir lagi. Kami hadir dengan solusi praktis untuk Anda. Dengan template dokumen akreditasi FKTP kami yang terbaru, Anda dapat meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan tanpa harus begadang. Apa keuntungan menggunakan template dokumen akreditasi FKTP kami? Template kami dirancang secara profesional, membantu Anda menyusun dokumen dengan tata letak yang rapi, sehingga mengurangi kebingungan dan menghemat waktu. Kami telah menyediakan format yang mencakup semua elemen yang diperlukan untuk memenuhi standar akreditasi terbaru. Dengan template kami, Anda tidak akan melewatkan hal penting apapun. Template kami telah dioptimalkan untuk kenyamanan dan kecepatan. Profesional dan terpercaya, template kami dirancang oleh tim ahli dengan pengalaman dalam bidang akreditasi FKTP. Jangan biarkan akreditasi FKTP membuat Anda begadang. Dapatkan template dokumen akreditasi FKTP kami sekarang dan temukan cara lebih mudah untuk meningkatkan standar dan keamanan layanan kesehatan Anda. Dengan panduan yang jelas dan tata letak yang intuitif, Anda akan merasa percaya diri dan siap menghadapi proses akreditasi. Kemudahan, ketepatan, dan efisiensi adalah kunci keberhasilan akreditasi FKTP Anda. Segera miliki template kami dan buktikan betapa menguntungkannya bagi puskesmas Anda. Jangan tunda lagi. Peningkatan akreditasi FKTP yang lebih rapi, lebih lengkap, dan lebih cepat sekarang ada di tangan Anda.